Oke, selamat berjumpa lagi rekan-rekan dengan saya Menang Nur Halim. Ya, pada hari ini kita membahas tentang motivasi yang bagian pertama. Kenapa saya sebut bagian pertama? Karena motivasi ini bahannya luas sekali, maka saya akan bagi menjadi bagian per bagian agar rekan-rekan nanti lebih mudah untuk mencernanya. Ya. Nanti akan ada bagian kedua, bagian ketiga, dan seterusnya. Oke, nah motivasi ini merupakan bagian besar yang keseluruhan itu bertemakan dasar-dasar kesuksesan. Bagaimana kita bisa sukses dalam meniti baik karir kita maupun dalam hidup kita. Ya, oke. Untuk yang bagian pertama ini kita mau membahas tentang yang namanya skill, ya, dan juga bagaimana pikiran yang akan menentukan kita punya tindakan. Yuk, mari kita mulai. Nah, rekan-rekan, materi yang saya bawakan pada hari ini saya ambil dari buku yang berjudul The Law of Success karangan Napoleon Hill. Buku ini sebenarnya merupakan sebuah rangkuman dari hasil penelitian si Napoleon Hill yang pada saat itu dia mengumpulkan orang-orang sukses dan dia mewawancarai mereka. Lalu setelah diwawancarai, si Napoleon Hill mengambil satu kesimpulan bahwa orang-orang yang sukses ternyata memiliki kesamaan. Nah, apa yang dia temukan itulah lalu dia tulis dalam buku The Law of Success. Ya, saya pernah lihat di toko buku, ya, yang dalam bahasa Indonesianya itu juga sudah ada, ya. Itu judulnya Think and Grow Rich, ya. Nah, silakan rekan-rekan cari bukunya untuk bisa membaca lebih dalam. Nah, dari hasil penelitian, ya, menurut Napoleon, setiap orang yang sukses memiliki 3 kesamaan. Ya, artinya mereka sama-sama memiliki 3 hal yang penting. Apa itu? Ya, yang pertama adalah knowledge atau ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan knowledge? Ya, kalau saya search di Google yang namanya knowledge, dalam bahasa Inggrisnya understanding of or information about a subject that you get by experience or study, either known by one person or by people generally. Ya, nah, kalau diterjemahkan kurang lebih artinya pemahaman atau informasi tentang suatu pokok bahasan yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran, baik yang diketahui oleh satu orang maupun oleh orang pada umumnya. Nah, itulah yang namanya knowledge. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita di dalam pekerjaan kita, knowledge yang penting, yang paling penting, yang harus kita peroleh itu apa sih? Nah, yang pertama, rekan-rekan, Anda harus mempunyai pengetahuan tentang produk-produk yang akan Anda jual atau Anda tawarkan kepada customer Anda. Ya, produk itu bisa berupa barang. Ya, kalau Anda sebagai seller, Anda punya barang yang mau dijual, maka produk itu adalah barang yang mau Anda tawarkan kepada customer. Harus Anda kuasai ilmunya, harus Anda hafal, harus Anda ketahui. Ya. Selain barang juga bisa berupa aplikasi yang akan Anda tawarkan kepada customer Anda, ya, atau juga bisa berupa jasa yang ingin Anda tawarkan kepada mereka. Nah, itulah yang harus Anda ketahui. Pertama adalah produk. Yang kedua, selain Anda mengetahui produk, Anda juga harus mengenal customer Anda, mengetahui customer Anda, ya. Anda harus tahu siapa customer Anda. Ya, dia ciri-cirinya gimana, dia sifatnya gimana, ya, kalau perlu keluarganya seperti apa, ya,
Karena untuk mendekati customer, terutama ini customer yang Anda akan maintain dalam jangka waktu lama, ya. Tapi kalau hanya sepintas, mungkin hanya perlu, orang ini nih kurang lebih seperti ini, tipenya seperti ini, ya. Nah, juga apa kebutuhan mereka? Karena Anda harus menjual barang sesuai kebutuhan mereka, bukan sesuai kebutuhan kita. Karena yang kita ingin jual barang yang mereka butuhkan, bukan yang kita butuhkan. Ya, dan yang terakhir, bagaimana cara menghadapinya? Ya, setiap customer Anda mempunyai tipe-tipe yang berbeda-beda. Nah, Anda harus tahu tipe yang seperti apa, harus dihadapi dengan cara seperti apa. Nah, itu tentang customer. Dan yang terakhir juga tentang perusahaan. Nah, kenapa kita harus tahu tentang perusahaan? Nah, rekan-rekan, Anda bekerja di sebuah perusahaan. Ya, Anda harus tahu perusahaan ini, ya, mengharapkan apa dari Anda. Misalnya, apakah dia mengharapkan Anda masuk setiap hari pagi jam 7 pagi atau jam 8 pagi dan pulang harus jam 4 sore atau jam 5 sore, ya. Ada perusahaan yang tidak mengharuskan Anda datang, tetapi dia hanya meminta Anda punya hasil jualan berapa. Jadi Anda harus ketahui apa yang diharapkan oleh perusahaan supaya Anda tidak salah untuk menilai atau bertindak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, juga kita harus tahu bagaimana cara kita memenuhinya. Ya, tentu aja kalau sudah kita tahu apa yang diharapkan, kita harus memenuhi sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Dan kita harus cari cara dalam memenuhinya. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda, tetapi ada cara yang paling umum yang wajib untuk kita lakukan. Dan yang terakhir, bagaimana peluang kita agar kita bisa sukses atau bisa naik level atau kita bisa meningkatkan karir kita. Karena kita bekerja bukan hanya di posisi yang sekarang. Ya, kita mau sukses di dalam bekerja dan kita mau meningkatkan karir kita, maka kita harus menilai atau mengetahui bagaimana peluangnya untuk bisa sukses kalau kita bekerja di perusahaan ini. Ya, itulah yang namanya knowledge. Oke, nah, selain knowledge, ternyata Napoleon Hill bilang bahwa orang yang sukses mereka memiliki faktor yang kedua yang namanya skill. Jika saya search di Google, ya, skill adalah a skill is the learned ability to act with determined decide with good execution, often within a given amount of time, energy, or both. Ya, dalam bahasa Indonesianya, keterampilan adalah kemampuan yang dipelajari untuk bertindak dengan hasil yang ditentukan dengan pelaksanaan yang baik, seringkali dalam jangka waktu, energi, atau keduanya. Nah, itu yang namanya skill. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, ada 3 macam skill yang paling basic untuk kita ketahui. Apa itu? Yang pertama adalah technical skill, ya. Yang kedua adalah human skill, dan yang ketiga adalah conceptual skill, ya. Technical skill itu artinya kemampuan secara teknis, ya, dan human skill itu kemampuan dalam hal manusia, ya, membangun hubungan, berinteraksi dengan manusia, itu human skill, dan conceptual skill itu kemampuan kalian untuk membuat konsep-konsep, ya. Nah, rekan-rekan, setiap level itu harus memiliki skill-skill tertentu yang tidak sama, ya. Nah, sekarang kita lihat di level pelaksana ini adalah Anda yang menjadi sales itu masuk dalam kategori ini, ya. Skill yang harus Anda butuhkan yang paling banyak adalah technical skill, ya. Technical skill itu adalah kemampuan untuk menjelaskan produk Anda kepada customer, ya. Ini technical skill Anda yang harus Anda kuasai, ya. Yang kedua adalah Anda harus memiliki human skill, ya. Nah, human skill
ini adalah kemampuan Anda dalam membangun atau membina hubungan dengan customer Anda. Ya, Pak, kan di sini saya tidak harus mempunyai conceptual skill. Nah, untuk level pelaksana memang tidak dituntut conceptual skill. Tetapi kalau Anda memiliki conceptual skill itu jauh lebih baik. Ya, nah kalau Anda nanti sudah naik ke level manager, ya, Anda harus mempunyai kemampuan skill yang berbeda. Ya, yang pertama adalah yang paling banyak, yang paling utama itu Anda mempunyai human skill karena Anda berhubungan dengan klien customer, anak buah, ya, dan juga Anda harus mempunyai technical skill karena harus ada hal teknis yang Anda kuasai, dan di sini Anda dituntut harus mempunyai conceptual skill juga, ya. Nah, kalau levelnya sudah lebih tinggi, Anda harus memiliki yang paling banyak itu adalah conceptual skill, dan yang kedua human skill, dan yang terakhir adalah technical skill. Nah, inilah skill-skill yang harus Anda kuasai. Oke? Nah, faktor ketiga yang menentukan orang itu sukses atau yang ada di dalam setiap orang sukses adalah yang namanya attitude. Oke? Nah, apa itu attitude? Ya, ketika saya search di Google, attitude itu, ya, an attitude is a summary evaluation of an object of thought. An attitude object can be anything a person holds in mind, include beliefs, emotional responses, and behavioral tendencies. Ya, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sikap. Sikap adalah ringkasan evaluasi terhadap suatu objek pemikiran. Ya, objek sikap dapat berupa apapun yang diingat oleh seseorang, seperti keyakinan-keyakinan, respon emosional, dan juga kecenderungan perilaku. Nah, itulah yang namanya attitude. Nah, rekan-rekan, attitude itu ada yang positif atau baik. Ya, kalau Anda sebagai orang sales, Anda harus memiliki attitude yang baik, yang positif, seperti misalnya ramah atau mudah tersenyum, ya, cepat akrab, ya, dan menyenangkan, jujur, dan juga suka membantu. Inilah attitude-attitude yang akan membantu Anda sebagai seorang sales untuk bisa menjadi sukses, ya. Dan Anda harus menghindari attitude atau sikap yang bersifat negatif atau tidak baik, ya. Seperti jutek. Jutek itu artinya bicaranya itu kasar atau bicaranya tidak menyenangkan, ya. Itu yang jutek, ya. Dan orang tidak suka bicara sama kita, ya. Kaku atau terlalu formal. Ya. Kadang-kadang ada orang yang suka kaku, tetapi kebanyakan dari customer tidak suka orang yang kaku, ya. Tapi ada beberapa yang pengecualian yang suka yang kaku, ya. Yang mau menang sendiri. Nah, ini juga sikap atau attitude yang akan menjadi penghambat kalau kita berhadapan dengan customer, ya. Pembohong, penipu. Nah, ini akan menjadi satu sikap yang akan membuat kita dimanapun juga, bukan hanya sebagai kalau kita bertemu customer, ini akan menjadi sikap yang tidak baik atau akan membuat kita tidak menjadi sukses. Dan yang terakhir, tidak suka membantu. Nah, kalau kita berhadapan dengan customer, harusnya kita ini suka membantu, ya. Itu. Oke. Nah, pada prinsipnya sikap atau attitude, ya, itu bisa dimengerti secara ringkas adalah cara kita melihat segala sesuatu secara mental atau secara pikiran. Nah, maka dari itu muncullah sebuah istilah yang namanya PTH, ya. Apa itu PTH? P-nya itu adalah pikiran, T-nya adalah tindakan, dan H-nya adalah hasil. Nah, apa hubungan pikiran, tindakan, hasil? Sebelum kita bahas lebih jauh, kita tonton dulu sebuah video singkat yang berjudul Si Jack Keledai, ya. Oke,
Mari kita saksikan videonya. Nah, rekan-rekan, itulah kira-kira yang mau disampaikan di dalam video tadi ya, yang hubungannya dengan pikiran, tindakan, hasil. Ya, cara kita berpikir menentukan cara kita bertindak, dan cara kita bertindak menentukan hasilnya. Ya, nah tadi dalam cerita si Jack keledai itu jatuh ke dalam sumur, lalu orang-orang kasihan ya, dan dia berusaha untuk membantunya, dan hasilnya banyak tetangga yang ikut membantu tapi tidak berhasil ya, lalu mereka menyerah. Setelah mereka menyerah, mereka tidak mau lagi membantu. Nah, itu cara berpikir mereka. Waktu mereka kasihan mau membantu, tindakannya mereka membantu dan hasilnya tidak berhasil. Lalu pikirannya berubah. Aduh, ini udah nggak bisa lagi. Ya, saya sudah nggak mampu. Lalu dia tidak mau membantunya dan semua stop untuk membantu si keledai. Ya, dan tindakannya berubah, mereka diam, lalu hasilnya si keledai tidak selamat. Oke, nah lalu pikirannya berubah lagi karena si keledai berteriak-teriak mengganggu, dan tindakan si orang-orang ya, karena pikirannya ini mengganggu, tindakannya dia mau mengubur aja ya, supaya si keledai itu mati, tidak mengganggu lagi ya. Tetapi hasilnya malah menjadi lain. Hasilnya si keledai akan selamat karena tindakan si keledai ya, ketika dia dikubur ya, dia pikirannya tanahnya dikibas-kibaskan dari tubuhnya ya, sehingga tanahnya makin lama makin tinggi, dan karena tindakannya seperti itu hasilnya dia menjadi selamat. Nah, itulah hubungan antara pikiran, tindakan, hasil. Nah, hal ini pun bisa kita terapkan di dalam pekerjaan kita. Ya, cara pikir kita dalam bekerja akan menentukan cara kita bertindak dan akan menentukan hasilnya. Kalau cara pikir kita bekerja hanya untuk mencari uang, maka tindakan kita adalah kita akan mengerjakan pekerjaan kita itu kalau ada uangnya, atau kalau uangnya itu sesuai dengan pekerjaannya. Begitu pekerjaan yang kita dapatkan lebih berat dan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, maka kita tidak mau melakukannya. Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini ya, dengan pikiran seperti ini dia tidak akan bisa berkembang. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat ya, dan kita tidak mau belajar, kita hanya mau bekerja sesuai dengan uang yang kita dapatkan, maka kita tidak akan bisa berkembang.
Tetapi orang-orang yang sukses, dia tidak berpikir berapa banyak uang yang dia dapatkan dari pekerjaannya, tapi dia akan melihat apakah dia bisa belajar sesuatu dari pekerjaan yang dia lakukan, meskipun itu berat, meskipun itu tidak sesuai dengan yang income yang dia dapatkan, tetap dia akan lakukan karena ini akan menyangkut masa depan dia. Dia mau lebih sukses belajar meskipun sekarang dia tidak mendapat uang yang sesuai dengan beratnya pekerjaan. Nah, itulah yang akan membuat Anda bisa sukses. Jangan salah berpikir dalam bekerja. Anda harus berpikir bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi harus mempunyai pemikiran saya bekerja untuk meningkatkan saya punya potensi, saya punya kemampuan, walaupun uang yang saya dapatkan sekarang ini tidak sesuai, namun saya akan punya masa depan yang lebih baik dengan banyak belajar, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat, tetapi akan punya masa depan yang lebih baik. Ya, maka pikiran Anda kalau memang sekarang ini salah, supaya Anda menjadi lebih sukses, rubahlah pikiran Anda, ya, dan akan merubah tindakan Anda, dan hasilnya akan menjadi lebih baik. Oke, ada satu lagi yang juga hubungan antara pikiran tidak hasil. Ya, pikiran jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah. Apa maksudnya nih? Nah gini, rekan-rekan, kalau kita pikirannya kacau, ya, maka tindakan kita pun akan kacau dan hasilnya pasti tidak akan sesuai dengan harapan kita. Setiap orang harus bisa mengendalikan pikiran. Dan dengan mengendalikan pikiran, maka tindakan dia akan terkontrol dan hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Pikiran sangat penting. Anda di dalam bekerja, ya, Anda harus punya pikiran yang benar. Ya, kalau pikiran Anda benar, maka nanti tindakan Anda akan benar dan hasilnya akan sesuai yang diharapkan. Ya, nanti kita akan training, ya, masalah tentang product knowledge. Nanti ada yang memberikannya trainingnya, ya, bukan saya, tetapi nanti untuk masalah knowledge tentang bagaimana membangun hubungan dengan customer, bagaimana Anda mempunyai pikiran-pikiran tentang perusahaan, ya, itu nanti akan saya ajarkan di dalam materi-materi training selanjutnya, ya. Ini akan membuat Anda terbantu untuk bisa berpikir dengan benar. Akhirnya nanti Anda bertindak dengan benar dan hasilnya akan sesuai harapan Anda dan juga sesuai dengan harapan perusahaan, ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri training kita pada hari ini, saya akan putarkan sebuah video motivasi, ya. Ini untuk bisa menguatkan Anda agar Anda di dalam menjalankan tugas Anda akan menjadi semakin bersemangat. Oke, kita tonton dulu videonya. Yuk.
Rekan-rekan, demikian kira-kira materi training motivasi bagian pertama ini ya. Dan kita coba ulang lagi yang materinya. Ada 3 skill yang paling penting yang harus Anda kuasai. Ya, yang pertama adalah technical skill. Ya, yang kedua itu yang namanya human skill. Dan yang terakhir itu conceptual skill ya. Bagi Anda yang di level pelaksana, 2 hal yang paling penting harus Anda kuasai adalah technical skill dan human skill ya. Nah, untuk itu ya, Anda harus pelajari semua materi-materi yang harus Anda kuasai itu dengan knowledge Anda ya. Lalu Anda praktekkan dengan skill Anda yang akan membuat Anda menjadi sukses dengan attitude Anda yang baik ya. Dan jangan lupa, pikiran Anda akan menentukan tindakan Anda, dan tindakan Anda akan menentukan hasilnya dan masa depan Anda. Maka Anda harus berpikir dengan benar dan Anda bertindak dengan benar, sehingga hasilnya akan memuaskan Anda ya. Kalau Anda salah, rubahlah pikiran Anda. Nah, dengan demikian Anda merubah tindakan Anda dan hasilnya akan menjadi lebih baik. Oke? Nah, sekian dulu dari saya. Kita akan berjumpa lagi nanti di motivasi bagian yang kedua. Kita akan bicara memperdalam tentang pikiran yang lebih dalam lagi, yaitu pikiran bawah sadar. Oke? Ya, selamat bertemu lagi di training berikutnya. Dah.